Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Khairul kiram azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, untuk kajian kali ini, izinkan Ana mengangkat satu tema yang Ana beri judul Makin Gila Makin Wali. Saudaraku azani Allah wa iyyakum, di antara pembahasan yang saat ini Ana lihat ramai dimuat di medsos terutama adalah mereka yang berupaya untuk menonjolkan dirinya sebagai wali Allah, bahkan menganggap bahwa dirinya termasuk wali Allah kelas tinggi atau apa yang disebut dengan wali majzub. Dan kemudian para pengikutnya, Ana lihat sangat bersikap ghulu padanya, bahkan tindakan berbuat yang zahirnya lahiriahnya seperti tindakan gila atau bahkan melanggar syariat. Seseorang yang zahirnya dia minum khamr, tetap saja hal ini tidak menyurutkan orang yang fanatik padanya menganggap itu karomah para wali katanya. Maka pada hari ini insyaallah Ana ingin membuka dan menjelaskan secara tuntas bagaimana sebenarnya wali Allah dalam perspektif Al-Quran, As-Sunnah, juga pendapat para ulama, ditambah lagi dengan dalil-dalil akal yang sahih. Saudaraku, dimanapun antum semua berada, di antara istilah yang sekarang sering kita dengar adalah apa yang disebut wali majzub katanya. Kita harus tahu dulu apa itu majzub. Dalam definisinya secara istilah, maaf saya ulangi, secara bahasa, majzub dari jadaba yajzibu jazban, yang maknanya adalah menarik. Adapun secara istilah, maka definisi wali majzub didefinisikan sebagai orang yang berada dalam genggaman Allah. Dia ini dalam genggaman Allah sehingga bertindak katanya seperti anak bayi yang terserah apa saja kata ibunya. Dia bertindak, kalaupun tindakannya aneh, dianggap ini tindakan yang tidak terkena hukum apa-apa, bahkan dianggap sesuatu yang menunjukkan kehebatan orang ini, seperti dikatakan anak bayi atau bayi dalam asuhan ibunya. Itu bisa kita lihat di dalam Jami'ul Usul fil Auliya halaman 7. Saudaraku, wali majzub dalam istilah mereka ini dianggap bahkan wali kalau istilah bebas kelas VVIP-nya, level high, kelas tingginya, puncaknya kewalian. Terkadang bahkan karena itu bagi mereka, orang yang bahkan tidak pernah mandi, ngomong ngaco, ngelantur, jalan hidup di jalanan pun mereka sanggup untuk menganggap itu sebagai wali Allah. Bahkan terkadang mereka menganggap itu karomah. Demikian pula beberapa perbuatan yang jika dilakukan oleh apa yang mereka yakini sebagai wali Allah, walaupun jelas-jelas zahirnya bertentangan dengan syariat, seperti keluar masuk ke tempat-tempat bar, ke tempat-tempat prostitusi, mereka menganggap ini tetap
tidak mempengaruhi, bahkan itu katanya karomah wali Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tidak diragukan lagi bahwa ini sangat bisa merusak akidah yang kita yakini. Saudaraku, sebenarnya sumber masalah rusaknya masalah ini dikarenakan kebanyakan mereka, orang-orang yang awam, selalu dijejali pemikirannya dengan pembodohan dan tidak ada perincian, yang selalu ditanamkan dari mulai kecil sampai gede selalu karomah wali Allah, karomah wali Allah. Seakan bagi mereka tidak ada dan tidak dikenal istilah wali setan. Ini yang jadi penyebab utama. Sengaja dari awal diracuni benak orang-orang awam ini oleh mereka, kaum-kaum yang sesat, dengan hanya dikenalkan istilah wali Allah. Dan bagi mereka seakan-akan tidak ada istilah wali setan, itu nggak dikenal. Pokoknya kalau orang ini bisa makan beling, ditembak nggak mempan, yang aneh-aneh, bahkan yang gila, yang mabok, pokoknya kalau dianggap aneh, bisa saja berpotensi wali Allah. Karena bagi mereka nggak dikenal, nyaris-nyaris tidak pernah ditanamkan bahwa wali dalam perspektif agama itu ada dua, bisa waliullah, bisa walius syaitan. Dan ini yang nyaris nggak pernah ditanamkan, masalah wali setan yang nggak pernah ditanamkan. Selalu, apalagi sama orang-orang yang memang memanfaatkan orang awam agar bersikap hulu kepada dirinya atau kepada orang yang dipuja-pujanya setengah mati. Selalu yang dikalimi wali Allah karomah. Tidak pernah dikenal apa ciri wali Allah. Ada berapa jenis pembagian wali, mana wali Allah, mana wali setan, mana ciri-cirinya. Tidak pernah. Pokoknya yang didoktrin wali karomah, kebaikan-kebaikan. Inilah salah satu sumber yang menyebabkan akhirnya terutama orang awam nyaris tidak lagi mengenal bahwa wali itu sebetulnya ada dua, waliullah dan walius syaitan. Jika hal ini ingin semakin jelas, mari kita lihat bahwa wali dalam perspektif din, syariah, akidah dibagi dua. Ada wali yang disebut wali setan juga, di samping waliullah, waliur rahman. Allah berfirman tentang wali setan dalam surah Al-An'am ayat 121. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna syayatin layuhun ila awliyaihim liyujadilukum." Kata Allah, sesungguhnya setan itu, di sini Allah menyebut setan, layuhun, mewahyukan, ila aulia, pada wali-wali mereka, untuk membantah kalian, membantah orang beriman. Allah menyebut ada setan-setan yang dia ini kerjanya membisikkan subhat, kesesatan kepada siapa? Aulia, wali-wali mereka, auliaihim, wali-wali mereka, wali setan. Jadi Allah menyebut ada wali setan itu. Terus Allah sesambung, wa in ata'tumuhum, dan kalau kau taat pada wali-wali setan ini, innakum lamusyrikun, niscayalah kalian akan menjadi orang-orang yang musyrik. Al-An'am 121. Inilah yang ayat-ayat begini yang cerita tentang wali setan oleh orang-orang yang hulu kepada istilah wali karomah, nyaris tidak pernah disampaikan masalah ini. Betapa dekatnya orang-orang yang menyimpang dari syariat ini untuk menghancurkan umat dengan tidak mengenalkan ini. Karena apa? Karena pada ayat ini juga sudah jelas, mereka saling membisikkan subhat-subhat, kerusakan, kebatilan, yang jika kita terus mengikuti ini, tak lagi bisa dibedakan mana waliur rahman dan mana walius syaitan, yang akhirnya kita semua na'udzubillah berpotensi jatuh kepada kemusyrikan. Ikhwan, dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 321 ada dua kisah menarik yang ingin anak ungkap
terkait ayat tadi. Bahwasanya ternyata setan juga mewahyukan kepada walinya. Apa yang menarik dari kisah ini? Pertama, Abu Ishaq mengatakan, qala rajulun li Ibni Umar, suatu ketika ada seseorang yang berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annal mukhtar yaz'am annahu yuha ilaih. Sesungguhnya al-mukhtar, mukhtar ini orang yang hidup di abad 1 Hijriah, sudah pernah ana singgung juga dulu-dulu, yang kemudian dia ini ngaku sebagai nabi lagi setelah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mukhtar ini awalnya ahli ibadah, dia haji, dia sholat, ibadahnya luar biasa, dan ini masih punya hubungan kekerabatan juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi lama-lama orang ini ngaku nabi. Makanya dikisahkan di sini, suatu ketika ada orang yang tanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annal mukhtar yaz'am annahu yuha ilaih. Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya mukhtar ini ngaku bahwa dia ini dapat wahyu. Mendengar ini yang mengagetkan, jawaban Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, sodako, dia benar. Benar. Kok ada orang yang mendapat wahyu setelah Nabi SAW, kok benar? Nanti dulu kita lihat ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu selanjutnya, yaitu watala hadhil ayah. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu membacakan ayat yang tadi ana bacakan, wa innasyayatin la yuhun, sesungguhnya setan mewahyukan kepada auliyaihim, kepada wali-wali mereka. Setan juga memberikan wahyu, wahyu kedustaan, wahyu syubhat, wahyu kerusakan akidah kepada wali-walinya. Salah satu wali setan di sini adalah Al-Mukhtar, yang mendakwakan dirinya adalah nabi baru setelah nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika mengatakan Mukhtar ini mengaku dapat wahyu, katanya benar, tapi wahyunya wahyu dari setan, karena dia wali setan. Inilah makanya harus ditanamkan. Tidak setiap ada orang yang mimpi dapat wisi gaib. Kalau kita wabil khusus di Indonesia, apalagi asal ngaku mimpi ini, mimpi itu, wali, nggak tahu wali Allah, wali setan nggak tahu. Pokoknya asal ngaku-ngaku ya sudah. Allahul musta'an. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika perkara ini telah dipahami, kita lihat lagi. Bahkan ikhwan, jangan kata orang yang zahirnya masih menampakkan keislaman seperti Al-Mukhtar tadi dalam riwayat yang anda sebut di atas, yang dia masih sholat, bahkan dia haji, lalu ngaku jadi nabi. Jelas banyak orang awam yang terpengaruh karena memang zahirnya ibadah orang ini luar biasa. Ya, bahkan pun orang-orang yang paling kafir di antaranya orang Yahudi juga mendeklarasikan dirinya wali Allah. Bayangkan, ini mesti kita tanamkan sebenarnya. Hati-hati, jangan tertipu. Orang Yahudi pun ngaku dia wali Allah. Nggak percaya? Mari kita lihat surah Al-Jumu'ah ayat 6 sampai ayat 7. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Di sini Allah berbicara saat orang-orang Yahudi mengaku kami ini wali Allah. Orang Yahudi ngaku kami wali Allah. Bayangkan, Yahudi. Maka Allah turunkan ayat ini. Qul ya ayyuhalladzina hadu. Katakan, hai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada mereka orang-orang Yahudi itu, ya ayyuhalladzina hadu, hai orang-orang Yahudi, in za'amtum, jika kalian mendakwakan diri kalian ini, annakum, bahwasanya anda semua ini merasa auliyaulillah, ini wali-wali Allah, kalian mengaku kami ini termasuk bangsa
kelompok umat yang merupakan wali-wali Allah min dunin nas, selain yang lainnya bukan. Kami ini saja wali Allah ini. Orang Yahudi mendakwakan diri-diri mereka pun wali Allah. Maka Allah tantang, kalau kalian benar ngaku begitu, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Coba, berani tidak kalian ngomong, kami berharap datang kematian jika kalian benar? Tantang, siap mati. Orang Yahudi paling takut kematian. Allah tantang, kalian ini bukan wali-wali Allah. Bagaimana orang yang kafir sekalipun ngaku wali Allah? Ikhwan, dari sini yang perlu ana sampaikan, kita tahu bahwa saya jangankan yang pakai peci haji, pakai sorban, hatta Yahudi, dia ngaku wali Allah. Masalahnya jangan tertipu. Tidak cukup di situ. Bahkan segerombolan orang musyrik juga pernah sempat mengatakan kami ini wali Allah. Lihat dalam surah Al-Anfal ayat 34. Makanya ketika orang musyrik ini mengaku bahwa mereka ini wali Allah, langsung Allah bantah dalam surah Al-Anfal ayat 34 ini. Makanu auliya'ah, mereka orang-orang musyrik ini bukan wali-wali Allah. In auliya'uh, yang jadi wali-wali Allah itu tidak ada lain, al-muttaqun, kata Allah, bertakwa. Wali Allah itu harus bertakwa, bukan orang yang kafir, bukan orang yang zindik, bukan orang yang tidak taat kepada Allah, bukan tukang minum. Pokoknya wali Allah itu al-muttaqun, orang yang bertakwa cirinya. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tapi sayang kebanyakan mereka tidak tahu. Ini ikhwan, konsep ini yang jarang ditanamkan, apalagi dari kalangan-kalangan sufi yang tersesat. Ya, mereka seakan menutupi ayat-ayat tentang adanya konsep dalam akidah kita wali setan, dan ini berbahaya. Sehingga orang awam hanya dijejali dengan kisah-kisah dusta, kebohongan atas nama karomah wali Allah, karomah wali Allah. Bahkan mereka berani membuat 1000 kedustaan, asal urusannya tak jauh dari urusan perut dan perut. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku, azani Allah wa iyyakum. Jika ini telah jelas bahwa wali setan pun ada, real, dan bahkan banyak, maka mesti ada barometer yang jelas antara wali Allah dan wali setan. Harus jelas. Lalu sebenarnya siapa wali Allah? Allah telah memberi penegasan agar tidak semua orang enak menganggap dirinya saya ini wali Allah, atau kita menyebut si fulan wali Allah tanpa barometer yang jelas. Bisa bahaya. Jangan mau dibodohi. Maka Allah bikin parameter yang sangat jelas tentang siapa dia wali Allah, siapa dia wali setan. Jelas parameternya agar kita tidak ditipu. Allah Ta'ala berfirman salah satunya dalam surah Yunus ayat 62-63 tentang parameter siapa yang pantas digelari wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah itu nggak ada rasa kekhawatiran dan tidak perlu berkecil hati. Lalu Allah sambung tentang wali Allah ini dalam ayat 63, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka wali Allah itu amanu, pertama beriman, harus beriman. Kedua, yattaqun, juga bertakwa. Ini parameter yang wajib ada pada wali Allah. Tanpa ini pastikan dusta. Siapapun yang ngomong dia ini wali Allah tapi dia tidak beriman, apalagi juga dia tidak bertakwa, pastikan dia dajjal, bukan wali Allah, wali setan pasti. Ini parameter yang jelas, dan itu didukung oleh banyak nas-nas dalam Al-Quran yang andai ana sebut semua, ana khawatir akan kehabisan waktu. Intinya semua ayat-ayat Quran merujuk kalau cerita tentang wali Allah pasti
Intinya mereka beriman, mereka bertakwa, mereka taat kepada Allah. Bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan ahlul bid'ah, bukan hawa nafsu, bukan tukang maksiat, bukan, pasti bukan. Awas, wali Allah disyaratkan dalam istilahi, apalagi wali Allah yang dekat pada Allah, pasti mereka mencoba memaksimalkan ketaatannya, walaupun tentu wali Allah bukan berarti harus maksum, karena tidak ada yang maksum selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kawan, pada saat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan ada bagian dari keluarga beliau yang sebenarnya masih kafir, orang lalu menyebutkan bahwa keluarga Abu Fulan yang masih kerabat Nabi ini termasuk wali Allah, wali Rasul, pembela Allah, pembela Rasul, dekat pada Allah, dekat pada Rasul. Langsung Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ala inna ala abi yakni fulanan laisu bi aulia. Ingat kata Nabi SAW, keluarga Fulan, Nabi tidak menyebut nama keluarganya. Pokoknya ada salah satu keluarga beliau yang masih keluarga ini keluarga kufur, tapi Nabi sengaja tidak menyebutkan. Ya, laisuli bi auliya, mereka ini bukan waliku, bukan orang yang loyalitas kepadaku, bukan waliullah, bukan waliur Rasul, bukan. Innama waliyallah, sesungguhnya waliku, kata Nabi SAW, adalah Allah wasolihul mu'minin, dan orang beriman yang solih. Nabi menandaskan ciri orang yang disebut mereka ini adalah waliullah, waliur Rasul. Mereka itu syaratnya solih al mu'minin, yang solih, bukan tukang mabok, bukan yang biasa keluar masuk ke tempat-tempat yang tidak benar, tapi soleh al-mu'minin, orang beriman yang soleh. Lihat ini dalam Sahih Muslim nomor hadis 215. Karena itu Ibnu Jarir At-Tabari, seperti terdapat dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran juz 6 halaman 576, juga mengatakan terkait dengan ayat di atas bahwa waliullah itu adalah orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Beliau mengatakan alladzina shadaqallahu wa rasul. Orang beriman di sini adalah orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Wa ma jaa bihi min indillah, dan selalu membenarkan apapun yang turun dari sisi Allah. Wa kanu yattaqunallah, dan mereka sangat takwa kepada Allah. Takwa dengan cara bagaimana? Biadai faroidihi, dengan menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, wajtinab ma'asi, dan menjauhkan segala maksiat. Itu yang ditafsirkan juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Wali Allah itu tadi takut pada Allah, menjalankan syariat, apalagi yang sifatnya fardu. Jangan juga mereka menjauhi maksiat. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Jika perkara ini telah dipahami, maka kita pun tahu bahwasanya semua nas yang datang kepada kita menunjukkan kepada kita bahwasanya para waliullah selalu saja mereka termasuk orang-orang yang merupakan garda terdepan dalam ketaatan kepada Allah. Tidak ada wali yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di muka bumi ini. Jadi kalau Rasul sudah pasti termasuk wali Allah, tapi kalau wali belum tentu dia ini Rasul. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan, bahkan seluruh Nabi dan Rasul alaihi wasallam pasti mereka wali-wali Allah. Tapi kalau wali belum tentu, dan bahkan ya banyak yang tidak menjadi Rasul. Nah,
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diragukan beliau termasuk puncaknya para waliullah dan seagung-agungnya waliullah. Tapi mari kita lihat bagaimana posisi beliau dalam beribadah kepada Allah. Apakah karena beliau merupakan puncaknya wali, lalu ketika majzub Nabi pernah satu saat na'udzubillah beliau bertindak seakan jadi orang gila. Beliau makannya bukan makan korma, makan beling yang aneh-aneh. Pernah tidak satu saja. Beliau tetap ibadah beliau semakin dahsyat. Tidak pernah satu kali pun seumur hidupnya beliau meninggalkan kewajiban. Padahal beliau puncaknya para wali. Andai kata dibenarkan atas nama majzub, orang bisa bertindak lalu gila, melanggar kehormatan agama, melanggar syariat atas nama karomah, sudah pasti lebih layak itu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mari kita lihat satu contoh saja. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anna Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam shalla hatta intafakhat qadamah. Nabi kita itu, kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, pernah beliau ini sholat malam sampai kakinya bengkak. Sampai dikatakan kepada beliau, atakallaf hadza, ya Nabi, apakah ini engkau sampai begini? Bukan sikap berlebih-lebihan? Wa qad ghafarallahu lak ma taqaddam min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau ya Rasul, dosamu baik yang di depan yang belum kau lakukan maupun yang lampau-lampau sudah dimaafkan oleh Allah. Ngapain sih engkau masih sangat serius ibadah sampai sholat malam bengkak-bengkak kakinya? Kenapa? Sampai menimbulkan keheranan di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim melihat dahsyatnya ibadah Nabi kita SAW. Belum pernah, jangan kata yang wajib, sampai pun perkara-perkara bahkan amalan yang tidak wajib pun beliau menjadi garda terdepan. Orang yang paling banyak memberikan contoh langsung dan tidak pernah satu kali pun apalagi yang sifatnya fardu beliau tinggalkan. Atas nama lagi majzub, sedang ditarik oleh Allah, lupa syariat, tidak pernah. Ya, maka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanyakan, mengapa engkau berlebihan begini? Sahabat sampai menganggap itu berlebihan sampai kakinya bengkak karena banyaknya sholat malam, berdiri lama. Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, tak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya Allah, bayangkan sekelas puncaknya para wali. Jangan kata beliau lalu, tibang saya ini udah jadi wali nih, puncaknya para wali, lalu seenaknya masuk ke klub malam, na'udzubillah, minum khamr, tinggal atas nama aja, itu karomah. Allahul musta'an. Bahkan tidak pernah, demi Allah tidak pernah. Bagaimana orang yang dibawa beliau lalu mengatakan boleh? Di mana akal sehat kita? Andai kata itu boleh, lebih layak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah dari Mughirah bin Syu'bah tadi, yaitu tentang Nabi SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Lihat dalam Sahih Bukhari 4836 dan Sahih Muslim nomor hadis 2819. Ya, bukan cuma satu kasus ini. Banyak kalau anak ceritakan tentang kehebatan, kedahsyatannya ibadah Nabi SAW bersamaan dengan beliau ini puncaknya wali. Enggak ada satupun wali di muka bumi sampai kiamat yang lebih tinggi dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak tidak perlu sampaikan karena anak yakin antum semua sudah pasti tahu betapa dahsyatnya dan betapa sempurnanya ibadah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak ambil satu contoh lagi. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau termasuk orang yang pasti termasuk wali Allah, karena beliau termasuk salah satu yang mubasyiruna bil jannah, orang yang dipastikan masuk surga. Pasti beliau wali Allah. Tapi tahukah kita ikhwan, saat menjelang sakaratul maut, setelah beliau ditusuk
oleh Abu Lu'lu'ah al-Yahud laknatullah alaih. Kemudian saat itu beliau diajak oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk ayo nih sekarang kita ini sudah masuk azan sholat, yuk kita sholat. Ya Amirul Mukminin, as-sholah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Padahal waktu itu masih baru ditusuk, lukanya masih ada. Apa jawaban dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Padahal beliau adalah seorang wali Allah tanpa diragukan. Tidak mungkin ada orang zaman sekarang, apalagi zaman sekarang, hatta zaman dulu, yang bisa melampaui kewalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kecuali sahabat-sahabat yang sekelas dengan beliau. Adapun orang-orang setelahnya, masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, apalagi di bawahnya, tidak akan pernah mungkin bisa mencapai derajat seperti beliau. Pasti. Dan beliau ketika itu dalam kondisi beliau terluka parah, berdarah, diajak sholat. Beliau tidak mengatakan, aku kan sudah wali. Kalaupun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diajak begini, tinggal ngomong aja, udah aku mah sholatnya bagaimana gitu. Bisa terbang di udara atau apa, nanti sholatnya sambil menyelam. Ya, tidak. Maka beliau mengatakan, ajal innahu la hadza fil Islam liman adha as-salah. Benar. Benar, wahai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya tidak ada bagian dalam Islam bagi mereka yang meninggalkan sholat fardu. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam keadaan beliau berdarah-darah setelah ditusuk. Tidak pernah, saya kan begini, tinggalkan sholat. Apalagi nanti gampang atas nama karomah, atas nama Allahul Musta'an, nggak pernah. Jangan kita melakukan pembodohan. Ini sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Zaman sekarang sungguh muncul keanehan. Betapa tidak ada mereka yang mengatakan kalau yang wali makomnya sudah tinggi tadi, diantaranya wali majzub, bahkan boleh minum khamr, ya itu jangan dilihat zahirnya, dibikin ruwet, hukum-hukumnya suruh kita nebak-nebak. Bahkan boleh ada yang nanti ngaku-ngaku sholatnya di Mekah, yang aneh-aneh, bahkan berperilaku gembel, nggak pernah berpakaian, auratnya kelihatan, makan juga jorok, ini wali majzub. Allahul Musta'an. Sampai ada yang sampai pun telanjang bulat masih dimaklumi dengan anggapan karomah wali majzub. Karena ini sudah sampai tahapan level tinggi, dia kehilangan kesadaran karena mabuk cinta pada Allah katanya. Allahul Musta'an. Apakah orang yang begini lebih hebat kedudukannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di mana akal kalian? Pernahkah kita mendengar satu saja kisah Nabi SAW membuka bajunya, apalagi na'udzubillah ya bertelanjang bulat di jalan-jalan, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngomong ngaco lalu atas nama ini majzub? Pernah? Atau meninggalkan sekali saja sholat duhur, asar? Pernah? Atau sekali saja mabok? Pernah? Allahul Musta'an. Di mana akal kita ini? Andai kata ini sunnah atau benar, sudah pasti mereka lebih layak dengan kedudukan puncaknya para wali Allah. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara alasan lain yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan mereka, bahwa kalau wali yang telah levelnya ini mazhub, ya kalaupun mabok, meninggalkan sholat fardu, ya datang ke diskotik, ya mereka katakan tidak mengapa karena posisinya sedang mabuk cinta pada Allah, lupa segalanya, ya bahkan mereka menganggap itu karomah, menghubungkan. Maka kita jawab, Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ya pada bab ke-49 beliau membuat suatu bab yang beliau kasih bab idzai ahkamin nasi ala zahir wasaroirihim ilallahi ta'ala. Bab menjalankan hukum-hukum terhadap manusia itu berdasarkan lahiriahnya, sementara saroir, urusan hati, itu biar urusan dengan dia dengan Allah. Ulama sepakat
Kita tugasnya melihat seseorang itu dengan hukum zahir, bukan batin. Jadi kalau kita melihat orang meninggalkan sholat fardu, hukum zahirnya dia adalah kufur. Dia meninggalkan sholat saum Ramadan tanpa uzur, dia dosa. Pakainya lihat hukum zahir, jangan urusan batin. Kalau urusan batin tadi, kata Imam Nawawi rahimahullah, wasarairihim ilallahi ta'ala. Adapun urusan yang sir, yang tersembunyi, itu urusan Allah. Tapi hukum yang berlaku buat kita, hukum yang zahir, yang nampak. Kalau dia meninggalkan sholat fardu, kalau dia meninggalkan perintah agama, dia fasik. Yang nampak itu bukan nambah, kok enggak sholat, mungkin dia sholatnya di Mekah, aneh ya, dia mungkin ghaib dan sebagainya. Ngawur kita itu, perkara yang enggak nampak. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, inna unasan kanu yuakhiruna bil wahyi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia dulu pada saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih hidup, artinya wahyu masih ada di masa Rasulullah sallam, ya, itu ditetapkan hukum sesuai dengan wahyu. Karena kalau Nabi langsung diberitahu, sampai diberitahu Nabi langsung, kalau Nabi dari Allah dikasih wahyu ini, bahkan Nabi diberitahu oleh Allah tentang hukum-hukum apapun yang berkaitan bahkan dengan rahasia-rahasia tertentu yang Allah kehendaki diberitahu semua oleh Allah. Tapi apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu selanjutnya, wa innal wahya qad inqata. Hari ini, sekarang ini, setelah Nabi kita SAW, wahyu telah terputus. Wa innama ta'khudhukumul an, dan hari ini, mulai saat ini, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kami akan menuntut Anda semua bima dzohara lana min a'malikum, dengan apa yang zahir dari perbuatan kalian, yang nampak. Faman azharu lana khairan, kalau yang nampak diketahui oleh kami dia berbuat baik, aminnah wa qarrabnah, maka kami berikan jaminan keamanan dan kami pun akan dekatkan kedudukan padanya. Kami melihatnya yang zahir aja, karena wahyu sudah terputus. Kita nggak bisa memastikan ini wali Allah, ini nggak bisa, ini nggak tahu. Kata mereka, kami menyampaikan yang zahir aja, yang kami lihat amalnya. Maka di sini tadi, zoharu lana min a'malikum, kami lihat zohir amalnya, zohirnya. Walaysa ilaina min sarirotihi syai'ullah yuhasibuhu fi sarirotih, sedangkan kami tak akan membahas sedikit pun urusan hatinya, biarkan urusan hatinya urusan dia dengan Allah, kata Umar bin Khattab. Jelas, kami pokoknya lihat yang zohir. Waman azharu lana su'an, dan barang siapa yang zohirnya di hadapan kami tidak baik, lam na'manhu walam nusaddiqhu, maka kami tidak akan berikan jaminan keamanan dan kami pun tidak akan memberi kepercayaan padanya. Dia nampaknya aja, enggak tahu ini kayaknya kalau tukang mabuk ya tukang mabuk, enggak ada tukang mabuk wali Allah ya wali setan. Dia gitu udah gampang. Jangan ditawir mabuk, walaupun mabuk ini kayaknya dia ini sedang mabuk cinta pada Allah sambil minum khamr. Enggak mungkin. Sudah zahir mabuk haram. Dia meninggalkan sholat fardu, dia tersebut ini termasuk wali setan, jelas. Kita hukumkan zahirnya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi terdapat dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2641. Ikhwan, makanya Ibnul Hajar rahimahullah, seorang ulama besar mazhab Syafi'i, termasuk orang yang prihatin ketika beliau mendapati bahkan pada zamannya pun banyak orang-orang awam yang tertipu menganggap khawariqul adah. Khawariqul adah itu adalah kemampuan yang di luar kebiasaan yang aneh-aneh, seperti orang bisa terbang misalkan, ya dibacok tidak mempan, khawariqul adah, kasus-kasus yang menyimpang dari kebiasaannya. Orang kalau dibacok dia berdarah, ketika dia ditusuk tidak apa-apa, ini khawariqul adah.
Dan dulu di zaman Ibnu Hajar rahimahullah pun banyak orang awam yang salah persepsi masalah ini dan dihubungkan semua yang perkara begini dianggap karomah wali. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah ya termasuk orang yang prihatin atas masalah ini. Lalu beliau berkata, mari kita lihat apa perkataan beliau. Annalladzi istaqarra indal ammah, sesungguhnya keyakinan yang terpatri di kalangan orang umum, mayoritas orang awam, anna kharqal adah, bahwasanya kesaktian, kalau bahasa bebasnya kharqal adah itu kesaktian, keanehan, keajaiban, ya dulu alaman waqu ala dzalik min auliyaillah, lalu dijadikan standar. Nih, pokoknya kalau ada orang yang aneh, bisa aneh-aneh, dibacok enggak mempan, bisa makan beling dan sebagainya, itu dijadikan standar, itu wali Allah. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa huwa ghalat mimma yaqul, maka ini kesalahan dari orang yang berpendapat seperti itu. Salah ini. Kenapa? Fa innal kharik, karena kesaktian, kita terjemahkan aja khawarikul ada ini kesaktian supaya mudah, itu juga nampak ala yadil mubtil, dari kalangan ahlul batil. Katanya ahlul batil juga bisa melakukan begitu. Siapa? Sahir, kahin, rohim. Kata Ibnu Hajar, tukang sihir juga bisa, ahli debus bisa, lehernya, maaf, lidahnya diiris tidak putus, lehernya diiris bisa. Sahir, kahin, dukun-dukun, rohib, bahkan para rahib-rahib Hindu, Buddha ahli juga masalah begini. Antum lihat orang-orang India yang beragama Hindu sangat ahli dalam bidang-bidang begini. Nginjak api tidak apa-apa, mereka ahli. Makanya kata Ibnu Hajar rahimahullah, fayuhtaj, maka dengan demikian dibutuhkan untuk orang yang mau mendakwakan bahwa ini tanda wali Allah dengan dalil hujjah. Apa pembedanya? Dibutuhkan fayuhtaj ma yastadil bidzalika ala wilayatihi auliyallahi ta'ala ila farik. Harus ada pembedanya. Ini memang karomah wali Allah, apa ini sihirnya tukang dukun, orang-orang yang rusak. Harus ada pembedanya katanya. Wa aula ma dzakaruh, maka kata Ibnu Hajar rahimahullah selanjutnya, dan pembeda yang paling utama, yang paling jelas untuk menguji apa ini, apa betul dari wali Allah atau datang dari wali setan, bagaimana? Penguji yang paling hebat, kata Ibnu Hajar rahimahullah selanjutnya, beliau mengatakan, fa in kana mutamassikan, jika orang ini dikenal berpegang teguh, nih orang ini punya, anggap nih, kadang dia muncul, bisa hal-hal muncul khawarikul adah tadi padanya. Jika orang ini dikenal mutamassikan bil awamir syar'iyah, dia dikenal sangat berpegang teguh dengan perintah-perintah syariat, wan nawahi, dan juga menjauhi larangan-larangan yang telah Allah tetapkan, kana dzalika alamah wilayati, maka ini ciri bahwa dia memang benar wali Allah. Kalau betul ini dikenal tauhidnya benar, manhajnya lurus, ahli ibadah, baru cirinya begitu, iman, manhaj benar, akidah benar, ibadahnya bagus, inilah wali Allah. Seperti dulu ada ya sahabat Nabi SAW yang bisa berjalan di malam hari, kemudian Allah berikan kepadanya tiba-tiba tongkat yang dibawanya menyala cahaya terang. Banyak. Ini kita ahli sunnah beriman, tapi ingat itu bukan dipelajari, Allah berikan tiba-tiba. Ada. Kalau yang menolak total karomah, ini Mu'tazilah, karomah yang bentuk tadi khawarikul adab. Kita juga iman ada begitu, tapi awas tadi, benar-benar orangnya dikenal tauhidnya benar, akidah benar, manhaj benar, ibadahnya sangat instan. Bukan mabuk karomah. Apa hubungannya mabuk sama karomah? Mabuk ya mabuk, gimana juga. Bertindak gila, lepas baju, ketawa-ketawa sendiri, karomah. Karomah apanya? Ini kita enggak jelas.
Makanya fa in kana mutamassikan bil awamir asy-syar'iyyah wan nawahi kana dzalika alamah wilayatihi, kata Ibnu Hajar rahimahullah. Jika memang dia dikenal teguh tauhidnya, wah mantap ya, ibadahnya menjauhi segala larangan Allah, ya baru boleh kita ya berbaik sangka, insyaallah ini tanda-tanda kewalian padanya. Waman la, tapi barang siapa yang tidak seperti itu, munculnya bukan dari orang yang tadi, bukan dari orang yang dikenal taat kepada syariat, ibadahnya mantap, bukan dikenal sebagai ahli maksiat. Kalau tidak begitu, fala, kata Ibnu Hajar rahimahullah, dia bukan wali Allah. Lihat dalam Fathul Bari juz 7 halaman 383. Dan di antara hal yang mempertegas hal ini adalah apa yang dikisahkan oleh Imam Yunus bin Abdul A'la As-Sodafi rahimahullah, di mana beliau pernah berkisah, qultu lisyafi'i rahimahullah, suatu saat aku pernah berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, inna sahibana al-Laits kana yaqul, sesungguhnya Al-Laits ini seorang ulama ahli sunnah yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi namanya. Itu Al-Laits itu katanya pernah berkata, kata Imam Yunus bin Abdul A'la As-Sodafi, pernah berkata begini, idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma', jika kamu melihat ada seseorang yang bisa berjalan di atas air, fala taghtarru bih, jangan kamu sampai tertipu dengannya dengan berkeyakinan ini wali Allah dan sebagainya. Hatta ta'ridu amrah, sampai kau cocokkan dulu akidah ibadah orang ini alal kitabi was sunnah, dengan timbangan kitab dan sunnah. Itu Imam Al-Laits katanya pernah ngomong begini. Benar enggak? Gimana pendapat engkau wahai Imam Syafi'i? Ini kalau makna bebas. Langsung Imam Syafi'i rahimahullah menjawab, Qassar Al-Laits rahimahullah. Ini jawaban perkataan Imam Al-Laits yang mengatakan jika kamu melihat seseorang berjalan di atas air, jangan langsung kau anggap dia ini wali Allah. Ini terlalu pendek. Imam Syafi'i bahkan mengatakan kurang ini. Bahkan saya tambahkan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, bal idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma', bahkan bila kau melihat ada orang yang berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, atau bisa terbang di atas udara, ditambahi oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bukan cuma bisa ngaku berjalan di atas ini, bahkan walaupun dia bisa terbang di atas udara, fala taghtaru bih, jangan kau tertipu dengannya mendakwakan dirinya wali Allah atau apapun, hatta ta'ridu amr alal kitab, sampai kau cocokkan dulu perbuatan akidah orang yang mendakwakan ini, dia berjalan di atas kitab Allah tidak, akidahnya benar enggak. Lihat tuh, jangan melihat apa yang dianggap karomah yang aneh-aneh, khawarikul ada, jangan. Lihat dulu, dia ini dikenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajnya benar, akidahnya benar, bukan tukang jual jimat kalau zaman sekarang, bukan tukang jual rajah, bukan dukun-dukun yang berkedok kiai. Lihat dulu itu, jangan main wali Allah, wali Allah. Ini lihat kisah tadi yang Anda sampaikan dalam Tabaqatul Fuqaha Asy-Syafi'iyyin juz 1 halaman 32. Bahkan saudaraku, Imam Ghazali rahimahullah, siapa yang tidak mengenal beliau? Boleh disebut gelarnya bapaknya sufi. Ya, beliaulah ya yang sangat dikenal. Beliau pernah berkomentar tentang kasus adanya sekelompok wali-wali yang ngawur, yang menganggap bahwa kalau wali yang telah mencapai makom khusus sangat tinggi boleh tidak menjalankan syariat, ya, atau melanggar syariat, boleh meninggalkan sholat Jumat, sholat fardu, boleh tidak saum Ramadan, boleh mabok lah, semacam begitu. Ya, apa komentar beliau? Yuk kita lihat, ini perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Siapa yang meragukan? Ya, bahwa beliau dalam bidang sufi puncaknya. Ya, beliau lalu berkata, walau za'ama za'imun, sekiranya ada orang yang mengira anna bainahu wa bainallah halah,
bahwa dirinya, dia ini ngaku-ngaku atau ada orang yang menyebut antara dia dengan Allah punya hubungan khusus. Halah, ada hubungan khusus. Pokoknya top, wali khos, ulama khos, majzub atau apapun istilahnya lah, terserah. Pokoknya ada hubungan khusus dengan Allah, level high. Kemudian asqatat anhu shalah, lalu dengan itu dia menyangka gugur kewajiban sholat baginya karena makomnya udah tinggi nih, wali makom tinggi. Asqatat anhu shalah, dia sudah nggak wajib lagi untuk sholat. Wa ahalat lahu syurbal khomer, bahkan boleh baginya minum khomer. Wa akla mali sultan, bahkan boleh memakan harta korupnya para penguasa misalkan, karena dia udah wali mah nggak apa-apa, minum khomer nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, wali pokoknya udah wali Allah. Kama za'amahu ba'du man idda'at tasawuf, sampai seperti ini merupakan anggapan sebagian penganut sufi, yaitu penganut sufi yang sangat tersesat. Maka apa kata Imam Ghazali rahimahullah? Kalau dia sampai punya pendapat boleh untuk tadi, karena wali, udah walinya halah, punya hubungan khusus, makom tinggi, high, wali VVIP, wali mazhub, jadi boleh, nggak sholat juga ditakwilkan, ini sedang bagaimana gitu ya, hebat loh, terus sudah mabuk cinta pada Allah, jadi boleh bertindak gila, ngaco, minum khomer juga nggak apa-apa, bahkan dianggap karomah. Kalau seperti itu gimana? Maka kata beliau, fala syakka fi wujubi qatlih, tidak diragukan lagi wajib untuk membunuhnya. Subhanallah, bayangkan. Kalau sudah level menganggap wali-wali khusus tidak lagi berkewajiban menjalankan syariat, apalagi boleh mabok dan sebagainya, wajib untuk membunuhnya. Tentu yang melakukan ini adalah nantinya ulil amri. Ya, wa in kana fi khuludihi finnar nazarun, walaupun kata Imam Ghazali rahimahullah selanjutnya, apakah nanti orang ini akan kekal di neraka karena dianggap murtad dengan anggapan itu dibolehkan, ya masih ada perbedaan ulama. Dan Anda tambahkan dari Anda pribadi, tidak diragukan kalau dia menghalalkan perkara yang doruri, boleh meninggalkan sholat fardu, murtad otomatis, walaupun dia menjalankan ibadah yang lain, tapi dia meninggalkan perkara, membolehkan perkara yang sudah doruri, sudah orang yang paling awam juga ngerti, sholat 5 waktu itu fardu. Lalu dia ngomong, apalagi sudah dianggap wali, boleh, kalau wali boleh nggak sholat fardu, ya murtad dia. Ya, walaupun tadi di sini kata Imam Imam Ghazali rahimahullah ada sedikit beda pendapat masalah ini. Kita teruskan, bahkan tidak cukup di situ. Kita lanjutkan perkataan Imam Ghazali rahimahullah selanjutnya. Wa qatlu mithlihi afdalu min qatli mi'ati kafir. Dan membunuh orang model begini, nih orang begini, golongan sufi yang tersesat yang mengaku kalau yang sudah wali makom tinggi boleh untuk tidak melaksanakan sholat, ya fardu misalkan, boleh meninggalkan saum Ramadan tanpa udzur, boleh mabok, boleh zina. Membunuh orang yang begini afdol min qatli mi'ah kafir, lebih baik dibandingkan membunuh 100 orang kafir sekalipun. Bayangkan pendapat Imam Ghazali rahimahullah atas masalah ini. Mengapa? Li'anna dararuhu aksar, karena kemudorotan yang dilakukan oleh orang semacam ini jauh lebih banyak, lebih besar. Kenapa? Kalau orang kafir yang melakukan, ya sudah jelas, namanya juga orang kafir, orang awam juga tahu ini mah orang kafir, ngajak mabok apa, ya udah jelas, orang awam nggak bakalan tertipu. Tapi kalau tadi ngaku dia wali Allah, ngajinya pinter, ini lebih bahaya, akan lebih merusak. Dan benar apa yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah dalam hal ini. Lihat dalam Mughnil Muhtaj juz 1 halaman 329. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Karena itu, ikhwan, diantara perkara yang jarang ditanamkan oleh ahlul bid'ah, apalagi penganut tasawuf yang tersesat, mereka justru tidak pernah, nyaris tidak pernah menanamkan
bahwa karomah terbesar orang itu ketika dia istiqomah dalam ketaatan. Justru kalau orang itu taat, itulah karomah yang hebat. Dia semakin rajin ibadah, itu karomah. Bukan karomah itu hubungannya khariqul adah. Kalau dia dibacok masih mempan, bukan wali. Bukan. Karomah yang terhebat, terdahsyat adalah ketika orang ini adalah istiqomah dalam syariat. Sekalipun dia kalau dibacok masih keluar darah, enggak masalah. Wajar. Nabi SAW dalam perang itu kena gigi gerahamnya berdarah. Apa kalau begitu bukan wali? Allahul musta'an, di mana akal kita? Makanya Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah, seorang ulama yang hidup tahun 792 Hijriah, pernah mengatakan fil haqiqah, hakikat daripada istiqomah. Beliau sedang membicarakan tentang istiqomah. Hakikat istiqomah adalah luzum istiqomah, konsisten dalam istiqomah ketaatan. Bahkan lalu beliau diantaranya mengatakan, dan tidak ada satu karomah yang lebih agung min muwafaqatihi fima yuhibbuhu wa yardah, dan tidak ada karomah yang lebih agung dibanding orang yang selalu mencocokkan dengan apa-apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai dalam bentuk ta'atihi wa ta'ati rasulih. Taat Allah, taat Rasul. Enggak ada karomah yang lebih tinggi dari itu. Itu karomah yang baik. Itu karomah yang mulia. Itu bukan karomah kalau dibacok enggak mempan, bisa terbang di udara, sholatnya di atas pohon, misalkan yang aneh-aneh. Bukan karomah itu, karomah yang menjalankan ketaatan, mengikuti sunnah, itulah. Ya, ikhwan, azanillah wa iyyakum. Dan yang terakhir, untuk penjelasan masalah ini, kita tahu, anak pengen tambahkan satu dalil akal. Jadi tadi kita sudah tahu wali Allah ya dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi, bagaimana ya telah menunjukkan penjelasan para ulama. Anak tambahkan sedikit dengan akal yang sahih. Ulama sepakat semua syarat sah ibadah itu harus dilakukan jika pelakunya dalam keadaan waras dan yang gila tidak dianggap. Awas. Tidak sah ibadah yang dilakukan orang gila walaupun sampai nangis-nangis tidak dianggap sah. Mengapa? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah 1673 yang kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' juz 6 halaman 253, sahih, rufi al-qalam an thalath. Catatan amal hukum diangkat dari 3 kelompok, tidak berlaku ini. Allah tidak akan menghukum dari 3 kelompok ini. Salah satunya Nabi kita SAW mengatakan wa anil majnun hatta yufiq. Orang gila sampai dia waras, tidak berlaku hukum-hukum, digugurkan oleh Allah, sebab orang gila namanya juga. Ikhwan, dengan dasar ini ulama mengatakan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh orang yang gila tidak sah. Akadnya tidak sah, hajinya enggak sah, sholatnya enggak sah, karena dia gila. Ulama sepakat itu. Yang aneh, kok kita bisa menganggap justru orang gila makin wali. Allahul musta'an. Sementara Nabi kita sudah mengatakan orang gila itu langsung Allah gugurkan, hukumnya nggak berlaku, udah namanya gila. Kita ngangkat wali. Ditambah ikhwan, antum tahu anak ini guru, boleh nggak wali kelas orang gila? Tentu tidak boleh. Di sekolah aja wali kelasnya gila, nggak ada murid yang mau. Ngeri, kok wali kelasnya gila? Kalau wali kelas saja nggak boleh gila, bagaimana wali Allah gila? Di mana otak kita atau kita yang na'udzubillah, anak sampai malu menyebutkan pemikiran yang demikian justru menurut anak pemikiran yang tidak waras. Sementara wali kelas saja nggak boleh gila, nggak boleh. Ya, di instansi pemerintah ya manapun nggak boleh, di perusahaan apapun orang gila nggak boleh.
Kita nuduhkan ini walaupun gila, ini gila nih, tapi dia wali Allah. Enggak sah, enggak ada yang orang yang mau menerima walaupun antum jerit. Kita mengatakan itu. Bagaimana lagi kepada Allah kita menghubungkan orang gila sebagai wali Allah. Kita ini selalu bersikap kurang ajar dan kita tidak adil. Untuk Allah kita mengatakan ada orang gila, tapi untuk manusia saja kita sepakat tidak menerima orang gila, tidak sah tuh. Tapi untuk Allah kita katakan ini wali Allah, ada yang gila. Kita ini tega, kita yang sebutnya melecehkan. Kalau teriak-teriak ini melecehkan, kita yang melecehkan Allah. Menyandarkan Allah punya wali gila. Ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Apa yang ana sampaikan ini semoga memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tidak mungkin orang gila jadi wali Allah. Tidak mungkin pula karomah itu sesuatu yang sifatnya melanggar syariat. Enggak mungkin. Mabok, meninggalkan, mustahil. Kalau ada sudah pasti. Ya, dari dulu Nabi SAW sebagai puncaknya para wali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat yang jumlahnya ribuan, pasti pernah satu kali saja meninggalkan sesuatu yang wajib atas nama ini karomah, ini wali mazlum. Enggak ada. Orang sekarang kemarin sore yang paling seneng, ya sedikit-sedikit wali ini bikin ijazah, bikin seolah-olah mereka ini pembuat syariat. Jangan tertipu. Bedakan dajjal dan mana yang akan menyelamatkan manusia ke jalan yang benar. Bedakan tukang tipu dan mana orang yang menyuruh kita kepada sesuatu yang benar. Bedakan mana waliullah dan mana wali setan. Tanamkan yang masalah ini dan jangan kita tertipu. Makanya mereka hanya lebih banyak ditekankan wali Allah, karomah, wali Allah, karomah. Tapi mereka hampir tidak pernah berani menjelaskan mana yang wali setan, mana ciri-cirinya. Mereka seakan sengaja menutupi persoalan ini dalam rangka untuk kepentingan duniawi mereka sesat, ya, yang untuk kepentingan nama hebat agar dianggap wali Allah. Orang lalu cuci otaknya habis-habisan sehingga kalaupun dia melanggar perbuatan yang jelas melanggar syariat, ditutup dengan nama dia kan wali mazlum. Na'udzubillah min dzalik. Pembodohan besar-besaran. Hati-hati. Semoga Allah memaafkan kita semua dan selalu menganugerahkan kita berjalan di atas kebenaran dan selalu mengikuti apa yang ditempuh oleh para salafus salih. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.